Selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana semua kabarnya? Tentunya luar biasa ya di dalam Tuhan. Mari malam hari ini kita belajar tentang hal berpuasa. Mari kita baca di dalam Matius 6 ayat yang ke-16 sampai 18. Begini bunyi firman Tuhan. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin ya saudara-saudara. Di sini dijelaskan bagaimana sikap kita dalam berpuasa. Muka kita tidak boleh muram atau lemes-lemes atau berkata aku sedang berpuasa. Itu namanya pamer sok rohani seperti orang-orang Farisi yang hanya ingin dihormati, dihargai, dipuji orang lain. Dengan jelas di sini dikatakan bahwa apa yang tersembunyi maka Bapa akan membalasnya. Amin ya saudara. Akhir-akhir ini banyak orang berpuasa itu untuk diet, yaitu agar badannya tidak gemuk. Yang lebih parah lagi ada orang berpuasa mempunyai tujuan tertentu, yaitu ingin kaya. Oh haleluya saudara. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat 3 sampai 12. Saudara-saudaraku boleh baca di rumah. Saya akan bacakan ayat 3, 6 sampai 9. Begini bunyi firman Tuhan. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Amin ya saudara. Di sini diajarkan bahwa puasa untuk tujuan mulia. Dijelaskan bahwa kita harus menolong orang, melepaskan dari belenggu-belenggu kelaliman atau tali-tali kuk. Di sini berarti tentang beban ya saudara. Jadi beban ini bisa disebabkan oleh orang lain, ekonomi atau roh-roh jahat. Kita disuruh membantu melepaskan mereka dari beban-beban yang mereka alami ya saudara. Dan juga berbagi, memecah-mecah roti bagi yang lapar, memberi pakaian bagi yang telanjang, dan tidak boleh menyembunyikan diri terhadap saudara sendiri. Mungkin di sini kita dihina, direndahkan, kita harus tetap mengasihi dan memberkati, dan tidak menunjuk dengan jari. Itu mungkin masalah perselisihan dengan sesama ya saudara. Dan juga tidak memfitnah. Berarti itu semua tidak boleh kita lakukan. Itu tidak layak ya saudara. Haleluya. Apabila kita bisa melakukan puasa yang Tuhan kehendaki,
Maka terangmu akan merekah seperti fajar, kebenaran akan menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan akan menjadi barisan belakangmu. Ketika engkau memanggil, Tuhan akan menjawab. Ketika engkau berteriak minta tolong, Tuhan akan berkata, ini aku. Luar biasa ya saudara, firman Tuhan ini. Mengapa kita harus belajar tentang berpuasa? Mari kita baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kita baca kehidupan orang Farisi di dalam Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Haleluya. Di sini dijelaskan kalau keagamaan kita tidak lebih baik dari kehidupan orang-orang Farisi, kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Tadi dijelaskan bahwa orang Farisi itu berpuasa 1 minggu 2 kali. Haleluya ya saudara, ternyata berpuasa itu wajib kita belajar untuk tujuan mulia. Mari, saya tetap menghimbau, baca, sungguh-sungguh baca firman Tuhan. Minta urapan Roh Kudus, lakukan, praktekkan, agar saudaraku mengalami berjalan bersama Tuhan dan mengetahui apa yang Tuhan kehendaki pribadi lepas pribadi. Biarlah renungan malam hari ini memberkati kita semua. Amin.